Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel Jembatan Syafaat. Kami sangat senang dapat berbagi konten menarik dengan kalian. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai ahli ilmu versus ahli ibadah tapi bodoh. Baiklah, mari kita mulai. Kewajiban seorang hamba adalah beribadah kepada Tuhannya. Hal tersebut memang tidak dapat dipungkiri dalam realita hidup ini. Dalam melaksanakan ibadah, tentunya seorang hamba tersebut haruslah mengetahui ilmunya, agar nantinya ia tahu cara-cara saat akan melaksanakannya nanti. Syarat, rukun, dan ketentuan-ketentuan lain perlu kita pelajari terlebih dahulu. Oleh sebab itu, keberadaan ilmu dalam hal ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Ilmu merupakan sifat yang melekat pada seseorang yang memiliki gelar pada bidangnya. Dalam kitab Ta'lim al-Mu'talim, keutamaan dari ilmu sudah tidak asing lagi bagi siapapun itu. Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang dikaruniai dengan keistimewaan berupa akal. Berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain, ilmu hanya dikhususkan bagi manusia, karena sifat-sifat yang lain seperti keberanian, kekuatan, kemurahan hati juga dimiliki oleh makhluk lain seperti binatang. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Hal ini jelas tertulis dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Allah mengunggulkan Nabi Adam di hadapan para malaikatnya dengan ilmu. Ilmu menjadi mulia karena ia menjadi perantara menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang insan, kita tidak pernah luput dari kata salah dan lupa. Sifat-sifat tercela terkadang tanpa sengaja kita lakukan. Dalam hal tersebut tidak ada jalan lain untuk kita mampu menghindarinya kecuali dengan mempelajari hal-hal yang berlawanan dengannya. Dalam hal ini peranan ilmu akhlak sangatlah penting. Keberadaan ilmu diibaratkan seperti makanan sehari-hari yang harus dikonsumsi oleh setiap individu. Hal ini membuktikan bahwa ilmu memiliki peranan pokok dalam kehidupan manusia sehari-hari. Selain diibaratkan seperti makanan yang harus dikonsumsi sehari-hari, ilmu juga diibaratkan seperti obat yang kadang-kadang dibutuhkan, sebagaimana orang sakit yang membutuhkan obat agar ia sembuh dari sakitnya. Hal ini tidak berlaku pada ilmu nujum. Menuntut Syekh Burhanul Islam Al-Jarnuji dalam kitab Ta'lim al-Mu'talim, beliau mengibaratkan ilmu nujum itu seperti penyakit. Artinya, keberadaan ilmu nujum tidak diperbolehkan untuk dipelajari karena berbahaya dan tidak bermanfaat. Berbeda halnya jika ilmu nujum tersebut dipelajari karena memiliki tujuan tertentu. Di antara tujuan yang menjadi sebab diperbolehkannya belajar ilmu nujum adalah jika mempelajarinya bertujuan untuk mengetahui letak atau arah kiblat dan kapan waktu-waktu untuk melaksanakan sholat. Dalam sebuah syair dalam kitab akhlak dikatakan bahwa ilmu akan menghiasi pemiliknya. Berikut adalah syairnya yang artinya, belajarlah karena sesungguhnya ilmu tersebut akan menjadi perhiasan bagi pemiliknya, keutamaan dan tanda dari segala perbuatan terpuji. Dalam syair tersebut jelas dapat kita pahami bersama bahwa orang yang memiliki ilmu, maka ilmu tersebut akan menjadi perhiasan bagi pemiliknya, keutamaan dan menjadi tanda dari segala perbuatan terpuji. Selanjutnya disebutkan bahwa di antara keutamaan orang yang berilmu tercantum dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya, Nabi SAW bersabda, keutamaan orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya atas orang yang ahli ibadah adalah seperti utamanya di malam bulan purnama atas seluruh bintang-bintang.
Diceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melihat setan berada di pintu masjid. Rasulullah bertanya padanya, "Apa yang engkau perbuat di sini, hai iblis?" Iblis berkata, "Saya hendak mengacau sholatnya pria yang sedang sholat itu, tetapi takut dari pria yang sedang tidur itu." Lalu Rasulullah pun bertanya kembali, "Kenapa engkau tidak takut dari orang yang sholat itu, padahal ia sedang beribadah dan menghadap Tuhan, dan takut pada orang yang sedang tidur, yang tidak sadar itu?" Setan pun menjawab, "Karena orang yang sedang sholat itu adalah orang bodoh yang mudah sekali untuk dikacau. Sedangkan orang yang tidur adalah orang alim yang sewaktu-waktu bila ia sadar dari tidurnya dapat menggagalkan usaha, merusak dan mengacauku terhadap orang bodoh itu." Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bersama bahwa keutamaan orang alim lebih utama daripada orang yang beribadah tapi bodoh. Hal ini karena fungsi ilmu untuk menambah pengalaman, memberi penerangan, memperbaiki perilaku, dan merupakan salah satu cabang dari hidayah. Keutamaan-keutamaan tersebut bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang alim atau berilmu saja. Keutamaan yang diberikan kepada para penuntut ilmu, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, para malaikat menggelar sayapnya kepada penuntut ilmu agama karena ridho kepada ilmu yang dituntutnya. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim tidak seharusnya mengabaikan diri dari hal-hal yang bermanfaat serta yang berbahaya bagi diri kita baik di dunia maupun di akhirat. Memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin dan tidak pernah lupa untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara agar kita bisa selamat dari bahaya tersebut. Selanjutnya, kita harus menyiapkan benteng pertahanan yang kuat dalam diri kita, yakni dengan memperluas wawasan pengetahuan kita dengan belajar lebih giat lagi menjadi insan yang bermanfaat bagi sesama. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, komentar, share, dan subscribe channel Jembatan Syafaat ini untuk mendapatkan update konten-konten Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.